Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum algoritma pemrograman di minggu ke-10. Kali ini kita akan membahas mengenai pointer ya. Pointer ini sendiri pernah kalian dapati di semester 1 di dasar-dasar pemrograman, dan di kali ini di algoritma pemrograman pun dibahas kembali. Secara simpelnya adalah pointer ini seperti manajemen memori pada program gitu. Seperti ini ya. Nah, yang kita tahu adalah bahwa memori itu kan seperti diibaratkan itu seperti jalan yang mempunyai alamat-alamat atau address-address gitu. Misalkan di jalanan itu ada sebuah rumah di sini, ini rumah. Nah, si rumah itu kan dia mempunyai sebuah address atau alamat gitu kan ya. Contohnya gini misalkan, nah di blok pertama ini kan ada bloknya nih, ini blok pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Di sini di alamatkan ada alamat 1, alamat 2, alamat 3 dan seterusnya. Jadi setiap program yang kita jalankan itu kan kayak misalkan di komputer kita misalkan sistem operasi, terus ada lagi misalkan kita lagi internetan ya pakai Google Chrome. Nah, itu dia akan selalu dia jalan itu dia memerlukan sebuah memori di sini gitu. Dan kita contohkan seperti ini ya simpelnya. Nih, kita punya source code simple, yaitu kita punya integer a yang bernilai 5, lalu kita outputkan si a itu. Nah, si a itu kan 5, berarti kan nanti outputnya juga 5 tuh ya. Nah, di sini si nilai a ini dia akan menempatkan dirinya di pada sebuah memori gitu. Dalam hal ini kita contohkan misalkan di alamat 1. Nah, si alamat 1 ini dia mempunyai nilai 5 gitu. Terus di sini kita outputkan si out a, berarti kan nanti hasilnya 5 kan ya. Nah, prosesnya gini, prosesnya adalah si a itu kan dia mempunyai address alamat ya, yang di sini tadi nih, di sini. Nah, saat kita panggil si a, dia akan mencari alamat si a-nya itu di mana gitu. Oh, si a ini ada di alamat 1 gini. Nah, setelah itu cari dong nilainya berapa si a. Oh, si a itu nilainya 5 ya. Maka di outputkan adalah 5 gitu. Jadi dia cari alamatnya dulu, baru ambil nilainya lalu untuk di outputkan gitu. Nah, ada lagi nih gini, seperti ini, ada function ya, kuadrat dengan argumen atau parameter yaitu integer c. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya dia akan mengkuadratkan si nilai yang dimasukkan di parameter ini gitu. Di parameter ini kan misalkan nilainya misalkan 2, oh berarti nanti returnnya 2 kali 2 yaitu 4, dan di sini kita kuadratkan. Nah, kebetulan di sini a-nya 5 kan ya, a-nya 5, terus kita kuadratkan a kali a, jadi kan 5 kali 5 25 hasilnya di sini, ceritanya gitu. Nah, tapi gini, jika fungsinya seperti ini, maka si integer c ini dia akan menempati alamat di memori gitu. Nah, misalkan di sini nih, di alamat 2 misalkan ya, di sini alamatnya. Kan yang kita maukan adalah setelah kita kuadratkan kan kita nggak pakai lagi tuh ya si c-nya, nggak pakai lagi kan c-nya. Nah, kalau yang seperti ini berarti kan c-nya ini nyimpan alamat di memori gitu, sedangkan kita udah nggak perlu lagi c-nya, kita kan yang kita perlukan a-nya tadi. Nah, makanya dengan cara seperti ini maka si memori itu dia akan boros sini. Nah, ini kan baru satu function nih, belum nanti kalau misalkan banyak function gitu. Nah, ini bisa penuh gitu memorinya. Nah, makanya disinilah si pointer itu menjadi solusi gitu. Supaya apa? Supaya dia nggak perlu lagi kita buat function atau program yang nanti bisa boros memorinya. Seperti itu konsep dari si pointer. Oke, kita ke praktek kita coba untuk memperhatikan pointer. Oke, yang pertama ini ya, kita include dulu aja use string using namespace std
main. Nah ini, nah ceritanya gini, kita punya integer a itu sama dengan 5. Terus kita mau outin kan si a nya berapa, nilai dari a adalah berapa, a gini ya kan. Terus out lagi. Nah di sini kita mau cari tahu alamat dari si a itu berapa gitu. Caranya adalah alamat dari a adalah berapa gitu ya. Nah untuk kita tahu alamatnya tinggal kita kasih dan a. Nah ini artinya kita menampilkan alamat dari si a itu berapa gitu. Alamat dari a itu yang mana sih gitu. Jadi di sini nanti dia akan muncul alamat memorinya, tempat a ini disimpan gitu. Kita running ya. Kita cek. Nah ini dia tuh, nilai dari a 5. Nah nilai si a itu tuh disimpan di mana? Disimpan di memori di blok ini 0x6FFE0C. Nah untuk di Linux atau di macOS yang berbasis sistem operasi yang berbasis Unix itu alamat memori ini biasanya lebih panjang dia daripada di Windows gitu. Itu untuk informasi aja yang saya tahu seperti itu. Oke, jadi gini ya untuk ininya, untuk kita nyari alamatnya. Nah bisa nggak kira-kira alamat ini kita simpan di variabel lalu kita tampilkan itu? Bisa ya, gampang ya caranya. Tinggal kita kasih gini. Nah untuk kita nyimpan variabel pointer kita menggunakan bintang, terus ke namanya apa gitu, misalkan ptr deh gitu. Nah, kan berarti kan ini tuh buat menandai bahwa oh ini tuh ada pointer yang nanti nilainya itu adalah dari si nilai dan a. Artinya alamat si dan a itu kita simpan di variabel ini aptr gitu. Nah jadi pas output di sini nanti kita tinggal ketik a ptr gitu. Nanti dia udah udah ngutputin alamat memorinya. Kita lihat ya, kita running. Oke. Nah ini dia, alamat dari a adalah sekian gitu. Jadi bisa seperti ini ataupun seperti tadi boleh gitu. Nah kita nyoba nih, misalkan si alamat dari si a ini nih aptr ya kan, variabel aptr. Kita tuh mau tahu nilainya berapa gitu. Jadi kita mau tahu dari sebuah alamat di memori itu ada nilai variabelnya berapa gitu. Nah di sini udah kita dapat ya aptr ini nilai kan alamatnya ini ya 0x ini. Nah kita mau tahu alamat dari 0x6ff ini berapa gitu. Yang ini nih, ini nilainya berapa gitu. Caranya gini, kita buat lagi cout gini ya. Alamat nilai dari alamat ya, kita mau alamat berarti kan a ptr dulu kan, nilai dari alamat ini berapa gitu kan ya. Nah buat kita cari tahu nilai dari si alamat itu berapa, berarti tinggal kita bintang lagi si aptr nya gitu, endline. Terus kita running, tunggu. Oke, ini dia. Nah tuh nilai dari a 5 ya kan ini ya. Terus ini alamat dari a adalah aptr ini. Terus nilai dari si 0x6fe04 ini adalah 5. Jadi kita kita ambil nilainya dari si alamat itu berapa gitu untuk pointer ya. Nah sekarang kita coba ya, kalau misalkan tipe data array gimana. Di array gini, kita hapus dulu ya ini. Kita punya array ini, misalkan data isinya 1, 2, 3, 4, 5. Terus aku mau tahu nih dari setiap array ini tuh nilainya berapa gitu kan. Jadi pakai perulangan aja ya. Jadi kita looping ada berapa, 1, 3, 4, 5, berarti 5 ya, 5 i plus. Nah sininya, nah kita mau tahu nih ya kan. Jadi kita mau tahu nilai dari si masing-masing alamat itu berapa. Jadi kan kita mau looping ini tuh nilai ada di mana sih alamatnya? Ya ada di mana alamatnya gitu kan. Berarti kan gini ya, si out data ini kan ininya nih, itu kan ke 1 ini ya, dan 2 ini, terus lebih ke isinya gitu. Terus kita kita kasih jarak, terus nah di sini kita kasih dan
data i gitu. Seperti ini. Coba kita running ya. Oke, nah ini dia. Tuh. Jadi gini. Nilai 1, ini kan 1 ya. 1 2 3 4 5 tuh ke bawah kan nih. Nah, nilai 1 itu ada di mana alamatnya? Ternyata ada di sini. 0x6 FF DF0. Nah, ini kan nih, lihat nih. Statis ya. Statis apa maksudnya? Ada polanya gitu. 0 4 8 C. C itu kan kalau dalam heksadesimal 12 ya. Ya kan? Nah, dia kan kayaknya apa namanya? Pertambahannya ini tuh berpola gitu. Ya kan, 8, ini kan 44 ya, berarti kan 44. Nah, berarti dalam satu integer itu, integer nilai ini, integer ini, dia membooking alamat itu sebesar 4 bytes gitu. Jadi untuk integer itu sekitar 4 bytes gitu. Jadi dan apa namanya, disimpan di array-nya itu dia berurutan gitu. Dari F0 terus F4, F8, FC terus E00 gitu. Nah, ini berurutan kalau data array ya. Seperti itu. Untuk yang di array. Seperti itu untuk yang di array. Oke, sekarang coba kita terapkan pointer itu di sebuah fungsi ya. Nah, pertama kita punya ini dulu, kita punya header. Kita main. Oke. Nah, di sini saya punya variabel x yaitu nilainya 10. Lalu kita outputkan nilai x itu x gini ya. Selanjutnya kita alamat x itu dan x bentar. Nah, jadi pas kita seperti ini, kita kan hanya mengoutputkan nilai x dan si alamat x-nya ya. Kita running. Kita tunggu. Oke. Kok lama? Oke, agak lama ya. Nah, di sini ya. Jadi nilai x-nya itu 10 dan alamat si x-nya itu adalah 0x6FFE0C ini. Seperti itu. Nah, sekarang gini, kita coba membuat fungsi kuadrat, yang mana fungsi kuadrat itu nanti kita bandingkan kalau kita menggunakan pointer dan kita tidak menggunakan pointer, seperti apa ya. Nah, gini. Kita bisa punya function void misalkan ya, kuadrat. Nah, punya dia kan nampung argumen y-nya ya. Nah, y ini nanti akan kita kalikan dengan y lagi, kan gitu. Setelah itu si ini nanti akan kita outputkan nilai y-nya itu berapa. Ini. Dan alamat y-nya itu berapa, gitu kan ya. Dan y. Nah, seperti ini. Setelah itu di bawahnya nanti kita panggil kuadratnya. Kuadrat x ya. Kuadrat x, lalu kita running coba. Kita tunggu. Nah, di sini. Nah, nilai x-nya adalah 10 dan nilainya 100 dan nilai dan alamat x dan y-nya ini berbeda. Nih ya. E0C dan ini DE0. Nah, berbeda kan ya? Nah, bedanya gimana? Kalau kita menggunakan sebuah pointer, maka dia akan seperti ini. Kita buat dulu ya. Pointernya, kita buat dulu fungsinya. Void apa nih? Void kuadrat ini aja ya, kita nama kuadrat pointer ya. Artinya ini kuadrat yang mengimplementasikan pointer gitu aja ya. Nah, ini di sini. Nah, nanti butuh argumen. Nah, setelah itu di sini coba kita jalankan kuadratnya dulu. Kita ini. Nah, di sini dia. Di sini si kuadrat PTR ini akan menampung kita akan ngirim ya. Ceritanya kita akan ngirim ke kuadrat PTR ini.
kita akan ngirim sebuah alamat dari si X gitu. Jadi kita kirim alamat si X-nya gitu. Nah, di sini kan berarti kan berupa alamat nih diterimanya. Nah, setelah itu kita ubah menjadi sebuah nilai gitu. Itu kan ya. Terus di pointer Y-nya. Setelah itu si pointer Y ini kan nilai nih. Nah, ini akan kita kuadratkan. Caranya gini. Si Y dikali Y gini. Ini nggak usah bingung ya, ini bintang ini apa. Bintang ini kan ini kita terima sebagai alamat. Nah, selanjutnya kan kita terima alamat itu kan mau kita ambil nilainya. Berarti untuk mengambil nilainya kan di bintang Y gini. Nah, berarti di sini itu untuk mengubah nilainya gini, bintang Y gitu. Ini tuh artinya kalau di seperti ini tuh artinya Y. Tapi kalau misalkan di pointer itu kan kita ngirimnya di sini berupa ini ya, berupa alamat. Nah, nanti di sini kita terima alamat juga. Nah, alamat itu akan kita ambil nilainya, makanya di bintang Y gitu. Hampir sama seperti ini ya, itunya strukturnya gitu. Lanjutnya gini, sudah kita kuadratkan, lalu kita outputkan di sini. Cout nilai Y ini ya. Berarti ini apa? Bintang Y gitu. Setelah itu di sininya nanti adalah alamat Y gitu. Alamatnya berapa? Alamatnya adalah berarti apa? Si Y-nya ya gitu. Nah, ini kita disable aja ya supaya kelihatan hasilnya. Coba kita lihat. Oke, keluar di sini. Nih ya. Nilai X-nya 10, nilai Y-nya 100 ya. Lihat alamat X dan Y-nya. X-nya 0x6FFE0C ini juga sama. Nah, gitu. Jadi kita nggak perlu lagi memblocking memori kayak tadi, kayak di function yang ini. Yang ini nih, yang ini kan fungsinya dia ini ya, memorinya dipisah itu, maksudnya X dan Y-nya itu terpisah itu. Nah, ini kalau di sini enggak, di sini kita menggunakan nilai dari si alamat ini tadi gitu. Si alamat si X tadi. Jadi logikanya di sini kita kirimkan alamat X-nya, lalu di sini kita tampung alamat X-nya dan kita ambil sebagai nilai. Jadi bintang Y. Nah, gitu. Jadi buat outputin nilai Y-nya tinggal kita bintang Y gini. Lalu untuk alamat Y-nya berarti kan si Y-nya Y itu sendiri. Seperti itu. Jadi kayak apa ya, istilahnya kayak bisa kayak kebalikannya lah gitu. Nah, berarti kan si nilai X-nya kan di sini tadi 10 nih. Setelah kita kuadratkan kan jadi berapa? Jadi 100 ya di sini. Nah, nanti selanjutnya di sini kita outputkan si nilai X-nya tadi. Ini aja ya. Setelah dikuadratkan gitu, kita outputkan lagi X-nya di sini. Nah, kira-kira berapa hasilnya? Kita coba ya. Tunggu. Nah, ini dia. Nilai X 10, alamat X ini ya, alamat X. Terus nilai Y-nya yang di sini, yang tadi fungsi tadi kita jalankan, nilai Y-nya adalah 100 dan alamat ini. Nah, setelah kita kuadratkan, maka si X ini akan menjadi 100 gitu. Nah, karena kita di sini terjadi proses kuadrat, yang mana kuadrat itu mengakses alamat dari si X itu. Jadi di sini makanya hasilnya bisa seperti ini, bisa 100. Jadi kita tidak perlu pakai memori yang lain lagi. Seperti itu untuk di pointer. Simple ya buat di pointer. Oke, mungkin itu yang dapat asisten sampaikan di praktikum algoritma pemrograman di minggu ke-10 tentang pointer. Mungkin jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di WA group slotnya masing-masing. Jadi di sini kita sama-sama belajar ya. Jadi jika saya salah mohon tolong dibenarkan karena kita sama-sama belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Yang positif bisa diambil dan yang negatif dibuang saja, seperti itu. Oke, cukup sekian dari asisten. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.